Selamat malam, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi yang bisa Anda kerjakan, bisa Anda resapi gitu ya. Dan tentunya harus Anda praktekkan. Jangan sekedar didengarkan saja tanpa diamalkan, nanti percuma gitu ya. Setiap hari saya membuat audio-audio tujuannya untuk menemani Anda, untuk menjadi sahabat gitu ya di waktu menjelang malam hari, dan menjadi cahaya di setiap kehidupan manusia. Hari Rabu tadi saya ke kantor gitu ya. Kemudian siangnya saya ke rumah orang tua, bawain tadi capcay kesukaan mama saya. Sampai malam lalu saya mampir ke rumah Sidoarjo gitu ya untuk ngisi token, karena mungkin tokennya sudah mau habis tadi saya lihat gitu. Hingga saya isi, kemudian jam 9:30 saya kembali ke rumah Surabaya. Menikmati aktivitas, menikmati hari-hari dengan mengingat Tuhan, mengingat Allah, itu adalah cara supaya kita hidupnya nyaman. Seringkali orang ketika menyebut kata Allah, kata Tuhan hanya sebatas di sajadah saja, atau sebatas ketika sholat. Begitu keluar sajadah, seakan-akan sudah lepas sama Tuhannya, sudah lepas sama Allahnya. Dan celakanya ketika di sajadah juga hanya sekedar di mulutnya saja nyebut Allah, menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak masuk, tidak tahu ini maksudnya apa, ini karpe opo gitu, nggak ngerti. Padahal kalau kita memahami dengan benar, berpikir dengan benar, kenapa ada sholat, kenapa ada ibadah dan sebagainya, itu membuat kita kaya sebetulnya. Jadi ketika ada seorang itu dia belum kaya, dia tidak memahami dengan benar apa itu sholatnya. Saya bahas ini karena tadi di jalan saya sambil jalan sambil pakai headset gitu ya, ada peserta kelas platinum yang dia cerita ke saya bahwa Mas Firman, sampai rumah saya baru menangis karena saya baru sadar sholat itu ternyata aktivitas yang luar biasa. Mengaji itu menyenangkan ternyata, asalkan kita paham maksudnya. Selama ini saya sholat, saya ngaji tapi nggak tahu apa maksudnya, cuma asal dikerjakan saja tergugur kewajiban. Tapi setelah belajar kelas platinum kemarin, saya merasa dibersihkan diri saya, dibersihkan pikiran saya, sehingga saya bisa menangkap betul apa makna dibalik kitab suci ini, apa makna dibalik sholat ini, sehingga saya nangis rasanya ketika saya sholat. Baru ini Mas Firman, saya sholat sambil nangis, dan inilah khusyuk yang ingin saya rasakan selama ini. Sambil jalan saya bilang, ya itulah Pak, fungsi kita belajar membersihkan diri supaya hidayah Tuhan itu masuk dan bisa menjalankan semuanya dengan kesenangan, dengan khusyuk, dan tercapai tujuan dari ibadahnya. Semua dimulai dengan berpikir, ya, berpikir, menggunakan pikiran. Beribadah juga menggunakan pikiran. Sholat harus menggunakan pikiran. Makanya saya agak gemes saja ketika ada orang mengatakan nggak perlu pakai pikiran, semua itu sudah ada, nggak perlu banyak mikir, nggak perlu pakai pikiran. Ini sepertinya manusia atau bukan gitu ya. Manusia
tentu di bagian atasnya adalah kepala. Dalam kepala ada otak, dalam otak ada pikiran. Sehingga ya pasti harus menggunakan pikirannya. Pasti harus berpikir. Karena hidup manusia, bagaimana manusia itu baik atau buruknya, semuanya sudah kita rencanakan, kita bisa program, kita bisa atur gitu ya, dengan mengisi apa yang ada di kepala kita. Ketika saya setiap hari bertemu orang berbeda, ngasih kelas AMC, baik itu kelas AMC 1 hari atau yang privat gitu ya, dan yang kelas platinum, itu membuat saya semakin bersyukur bahwa Allah sudah menciptakan saya sebagai manusia. Sehingga apa? Sehingga saya bisa menikmati matahari, bisa menikmati langit dan sebagainya. Banyak hal yang perlu dibersihkan. Itulah kenapa kita butuh belajar, butuh di kelas gitu ya. Karena kalau hanya lewat WA, saya tidak akan bisa menjelaskan harus bagaimana gitu ya. Jadi memang butuh belajar untuk mengetahui apa yang salah di pikiran Anda. Ketika hidup tidak nyaman, sudah pasti ada yang salah, itu sudah pasti. Yang salah bukan Tuhannya, yang salah bukan pasangan Anda, bukan anak Anda, juga bukan nasibnya. Yang salah program di pikirannya. Ini yang perlu dipelajari, dan ketika itu sudah diubah gitu ya, sudah dikenali salahnya, maka pasti hidupnya berubah. Seperti Bapak tadi gitu ya, dia sudah melewati proses pembersihan diri selama 3 hari. Dia sadar bahwa sholat, mengaji itu luar biasa. Nah, ini kan adalah bentuk hidayah sebetulnya. Bagaimana Allah itu memasukkan hidayah ke dalam diri manusia ketika sudah bersih dari berbagai kotoran, berbagai warna abu-abu dan hitam itu ya, sehingga menemukan makna menjadi manusia sejati, menjadi manusia sesungguhnya. Kalau ada orang yang dia mengeluh gitu ya, saya sudah sering sholat, sudah sering ngaji, tapi kok nggak lancar rezekinya. Ini bukan salah ritual sholatnya, bukan salah mengajinya, tapi karena ketika dia sholat dan mengaji tidak memahami, tidak sambil berpikir. Berbeda dengan ketika dia sholat, dia mengaji dengan pola pikir yang benar, dengan mindset yang benar, maka pasti hidupnya berubah. Tidak mungkin ya. Jadi hidup berubah karena Anda mau merubah isi kepala Anda. Merubahnya yang mana? Tentu yang salah, tentu yang tidak nyaman. Dan celakanya banyak orang merasa pola pikirnya sudah positif, merasa sudah pola pikirnya benar, padahal hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, semua terbatas, tidak bisa memenuhi anaknya dan sebagainya. Tapi ngotot kalau benar. Ini apa ya saya bilang, jadi ciri orang yang tidak bisa berubah hidupnya, ngotot dengan apa yang dia pahami padahal itu salah. Nanti saya bahas di video-video selanjutnya ciri orang yang susah untuk berubah. Semoga Anda bukan tipe yang itu ya. Sadar ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.